Masih di Angus Pagi pemirsa, Pekan Budaya Seni digelar di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di sini warga dapat menikmati sejumlah kesenian dan produk unggulan UMKM setempat. Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat kembali menggelar Pekan Budaya Seni Pameran Dagang dan Industri atau disingkat PEDATI. Event yang dimulai sejak tahun 2000 ini diadakan untuk merekatkan persatuan bangsa melalui seni dan kebudayaan. Sempat terhenti saat pandemi, PEDATI ke-12 kembali bergulir setelah dilakukan beragam pengembangan dan evaluasi. Digelar di lapangan kantin, acara ini akan berlangsung hingga 31 Desember mendatang. Festival budaya dan seni ini juga dilaksanakan di objek-objek wisata seperti Panorama Lobang Jepang, Benteng Fort de Kock, dan Pasar Ate. Dalam acara ini juga digelar pameran produk oleh UMKM unggulan. Seperti kata wali kota tadi, PEDATI ini sudah dirindukan oleh masyarakat Bukit Tinggi dan PWI sebagai bagian dari potensi dan mitra pemerintah kota juga ingin memberikan kontribusinya untuk mendukung PEDATI yang ke-12 tahun 2022 ini. Diharapkan acara ini dapat menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan budaya serta meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi ritual bakar batu di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan mewarnai perayaan Natal warga. Kebahagiaan dirasakan warga saat bakar batu memasak berbagai umbi-umbian dan hewan ternak. Pemerintah Kabupaten Yakuhimo, Provinsi Papua Pegunungan menggelar perayaan Natal bersama TNI Polri, Korpri, Forkompinda, dan masyarakat. Perayaan Natal diwarnai tradisi bakar batu di halaman kantor Bupati Yakuhimo. Ibadah syukur perayaan Natal kali ini dipimpin oleh Pendeta Kris Komba. Puji-pujian rohani serta tarian dan paduan suara, serta khotbah Natal membuat perayaan Natal berlangsung hikmat. Kebahagiaan dirasakan warga saat bakar batu yang memasak berbagai umbi-umbian dan hewan ternak. Ada 2 poin penting. Yang makna yang pertama adalah Natal itu sendiri. Natal berarti kita bicara tentang firman, tentang kasih, tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal, dan tentang pengajaran firman. Karena itu mari kita syukuri. Intinya, kata kuncinya, Kabupaten Yakuhimo, Bupati, Wakil Bupati, dan segenap pejabat masyarakat semua bersyukur. Dengan momentum Natal diharapkan Kabupaten Yakuhimo menjadi kabupaten yang dapat bersaing dengan kabupaten lainnya. Dari Yakuhimo, Papua Pegunungan Tengah, Chandri Endru Suripati, iNews melaporkan. Beragam cara dilakukan siswa saat mengisi liburan sekolah. Seperti yang dilakukan oleh puluhan siswa-siswi SMA Negeri saat mengikuti Diklatsar Pecinta Alam di Pasir Luhur, Camp Site, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diklatsar diharapkan membentuk karakter anak di alam terbuka. Puluhan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 40 Jakarta mengikuti pendidikan dan latihan dasar pecinta alam yang dilaksanakan oleh organisasi internal sekolah di Pasir Luhur Campsite Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain untuk mengisi liburan para siswa agar lebih positif, kegiatan rutin ini juga bertujuan untuk membentuk mental dan karakter anak dengan pembekalan sejumlah materi, mulai dari navigasi hingga teknik survival. Ilmunya banyak banget yang saya dapat. Tadinya saya tidak paham tentang navigasi darat, pemakaian kompas, mengikat tali untuk tebing dan lain-lain. Itu sangat berguna, dan terlebih lagi kekompakannya di sini sangat teratur. Jadi yang dulunya mungkin agak canggung sama teman satu sekolah, ini udah enggak. Daripada mengisi liburan tentunya memberikan
edukasi wawasan yang baru bagi para siswa-siswi yang aktif mulai dari kelas 1 atau sekarang kelas 10 ya. Selain mengisi liburan sekolah, tentunya kegiatan ini juga untuk edukasi kepada para siswa-siswi dengan harapan membentuk karakter para pelajar. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, selain terkenal dengan daya tarik wisata alam yang indah, dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah juga memiliki satwa khas yaitu domba batur. Domba yang memiliki ukuran super jumbo bak sapi pendek ini kerap menjadi pusat perhatian para wisatawan karena perawakannya yang menggemaskan. Lucu dan menggemaskan. Dua kata itulah yang menggambarkan domba batur atau dombat, satwa khas dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Domba unik yang satu ini memiliki karakter bulu tebal, kaki pendek, serta tubuh besar dengan bobot bisa mencapai 150 kg. Domba batur sendiri merupakan hasil persilangan antara domba merino dengan domba lokal yang kini menjadi satwa unggulan di Banjarnegara. Untuk mutu dan kualitas genetik turunan domba batur, para peternak bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan melakukan inseminasi buatan pada domba. Tak hanya daging dan bulunya yang dapat dimanfaatkan, domba batur juga dapat diolah sebagai pupuk tanaman. Adanya inseminasi buatan domba batur dan program konservasi lahan ini diharapkan dapat membantu pelestarian alam dan meningkatkan perekonomian warga setempat. Kita optimalkan beberapa lahan dengan penanaman kopi, tapi sisi lain ada yang dibantu domba batur ya Bu, domba batur sehingga masyarakat di sekitar juga mendapatkan manfaat. Kita berupaya agar apa yang kami lakukan ini punya kontribusi yang nyata untuk konservasi lahan terutama di daerah datar. Jika Anda berminat, Anda bisa membeli anakan domba batur atau dombat kualitas unggul yang dijual dengan kisaran 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengais rezeki dengan berburu koin yang dilempar penumpang kapal di dermaga Balohan, Sabang, Aceh. Selama masa libur sekolah, mereka dapat mengumpulkan uang mulai dari 300 hingga 500 ribu rupiah. Menantang maut demi mendapat lemparan koin. Itulah yang dilakukan Alif dan Fahrul Rozi, dua anak yang masih duduk di sekolah dasar di kota Sabang, Aceh. Mereka nekat mengais rezeki dengan memburu koin yang dilempar penumpang kapal di dermaga Balohan, Sabang. Meski berbahaya, namun kehadiran bocah ini menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan kala tiba dan berangkat dari dermaga kapal. Dalam sehari mereka mampu mengumpulkan uang mulai dari 300.000 hingga 500.000 rupiah. Kami kalau ada orang lempar koin berenang. Sehari dapat berapa? 500.000. 500.000, banyak ya? Musim liburan Natal dan Tahun Baru menjadi berkah tersendiri bagi anak-anak pengumpul koin di dermaga penyeberangan Balohan, Sabang. Dari kota Sabang, Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, bubur ayam telah menjadi salah satu menu sarapan yang diminati oleh semua kalangan. Tapi bagaimana rasanya jika buburnya digoreng? Nah, di Semarang, Jawa Tengah nih, Priska, ada varian bubur goreng yang ternyata nggak kalah lezat dari bubur ayam biasa. Nah, kita akan lihat proses pembuatannya berikut ini. Sekilas tampilan menu bubur ayam ini tak berbeda dengan bubur ayam pada umumnya. Namun ternyata bubur yang satu ini bukan bubur biasa loh. Ini namanya bubur goreng yang menjadi menu sarapan kekinian di kota Semarang, Jawa Tengah. Menu sarapan yang tersedia di restoran salah satu hotel di Semarang ini memiliki aroma wangi bumbu yang sangat menggugah selera.
Jika ingin memesan bubur goreng, pengunjung dapat memilih terlebih dulu apa saja isian dan pelengkap bubur yang diinginkan. Seperti potongan daging dan ati ampela, kacang kedelai, kacang tanah, cakwe, pangsit, serta beberapa jenis pilihan sayuran. Cara membuatnya juga cukup mudah. Tumis irisan bawang putih dan bawang merah serta bumbu dasar lainnya. Kemudian masukkan bubur dan aduk hingga merata. Terakhir campurkan seluruh bahan pelengkap ke dalam bubur yang sedang digoreng. Lalu sajikan bubur goreng dengan tambahan beragam topping sesuai selera. Bubur goreng pun siap disantap sebagai hidangan sarapan. Menurut saya bubur goreng ini enak sekali karena tidak seperti bubur biasanya. Jadi buburnya itu dimasak dengan bawang, ditumis jadi kayak semacam nasi goreng tapi lembut. Kemudian untuk kondimennya atau isiannya itu dia semuanya digoreng. Kayak ada kacang goreng, pangsit goreng, ayam goreng. Kenapa ada muncul bubur goreng? Satu, kepinginan sesuatu apa yang spesial ya? Apa yang bikin aneh lain daripada yang lain? Maka kita ciptakan, kita olah sedemikian rupa sehingga terciptalah bubur goreng. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Jember, Jawa Timur membuat kuliner sup sarang tawon yang cukup unik. Sup sarang tawon ini diminati warga setempat karena rasanya yang gurih. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini pemirsa. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Bremana Tenaya. Dan saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Anda mencari kuliner yang murah namun bergizi tinggi? Sup sarang tawon dapat menjadi salah satu pilihan. Sarang tawon diketahui sebagai salah satu bahan makanan yang baik untuk kesehatan. Di antaranya sebagai sumber antioksidan dan meningkatkan kemampuan sistem imun tubuh. Siti, warga desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Jember, Jawa Timur, membuat usaha kuliner unik sup sarang tawon karena banyak diminati warga setempat. Menurut Siti, proses pembuatan sup sarang tawon tidak begitu sulit. Biasanya ia membuat tumisan bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu, lalu menyiapkan sarang tawon yang sudah dicampuri dengan bumbu rempah. Kemudian sarang tawon dimasak dan diaduk dengan bumbu dan sayuran hingga matang merata. Agar lebih nikmat, sup sarang tawon biasanya disantap bersama nasi jagung dan sayur kecombrang. Ini menikmati apa ini? Sup sarang tawon. Rasanya gimana rasanya? Enak. Kerap berkunjung di sini dengan teman-teman? Iya. Sering ya? Iya. Biasanya pada waktu apa? Liburan atau apa? Libur kerja, Pak. Kelezatan menu yang satu ini ternyata tidak hanya diminati warga setempat, namun hingga wisatawan luar negeri. Sudah lama, Bu, Iya, menu ini disajikan kalau ada tamu? Iya, sudah lama. Biasanya tamu yang datang dari mana saja, Bu? Pengunjung? Dari Jember, dari Surabaya ada. Ada. Iya, dari Bali, dari luar negeri. Jika Anda ingin menikmati sup sarang tawon ini, Anda cukup mengeluarkan uang Rp10.000 untuk satu porsinya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.